فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz mohon nasihati kami seluruhnya untuk saling memberi salam kepada seluruh kaum muslimin agar mudah tersenyum. Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Saya sudah pernah ada khutbah Jumat tentang ini. Saya tegur ini dari tahun, kalau saya ingat tahun dulu, mungkin dari tahun 2000, 2001. Saya sudah pernah marah-marahi ikhwan gara-gara ini. Coba bayangkan, ada seorang suami mendatangkan istrinya susah payah ke majelis. Sampai orang awam sudah diajak ikut talim. Begitu sampai di majelis, pulang ke rumah menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang menyalaminya. Mana akhlak di belakang hal tersebut? Iya. Itu dari pengaruh akidah itu. Di pokok akidah itu ada namanya kesempurnaan akhlak. Orang-orang yang berakidah as-salaf. Makanya itu ada adabnya, ada akhlaknya. Disebut di dalam pembahasan buku-buku akidah. Dan termasuk di dalamnya dia memberi salam. Salam itu nama Allah. Assalamualaikum. Assalamu itu nama Allah as-salam. Di salah satu penafsiran, salah satu dari dua penafsiran. Nama Allah as-salam. Dan seorang yang berakidah itu dia senang mengucapkannya sebab itu dari Asmaul Husna. Dia doakan semoga Allah as-salam memberi keselamatan atas kalian. Iya. Tersenyum itu bagian dari keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari kebaikan. Jangan meremehkan dari kebaikan sekecil apapun. Walaupun sekadar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Dengan wajah yang cerah. Maka ada hal-hal yang kadang perlu diperbaiki di tengah kita. Ada orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Baru mengetuk pintu, Nabi berkata, "Bi'sa akhul ashirah." Ini orang seburuk-buruk keluarga. Nabi sudah berbicara jelek. Karena ini memang orang seperti itu. Tapi begitu orang itu masuk menjumpai Nabi, Nabi berlemah lembut kepadanya, berbicara biasa. Ya. Setelah orang itu pulang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kamu katakan sejelek-jelek keluarga. Begitu dia masuk, engkau berlemah lembut." Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi atau ittiqa'a syarrihi." Wahai Aisyah, sungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena orang khawatir akan kejelekannya. Nggak suka atas dia ini, kalau ketemu dia ini pasti mukanya begini. Itu masuk ya di dalamnya. Ya, kalau ketemu sama saya ini orang ini pasti dia tidak salami saya. Itu ada juga model-model manusia seperti itu. Ya. Kadang dia berkata, "Oh Ustadz, afwan, itu kebiasaan saya." Seorang itu belajar untuk merubah kebiasaan. Itu fungsinya belajar untuk merubah kebiasaan. Jadi banyak dari kita itu akhlaknya memang perlu untuk diperbaiki. Khususnya orang-orang yang belajar sunnah ini. Jangan cuma teori-teori saja. Tapi dari sudut prakteknya kurang di dalam hal tersebut. Orang yang punya akidah yang benar, akhlak ahli sunnah, harusnya dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling mulia pembawaannya. Dan dia berusaha mengajak manusia itu berdakwah kepada manusia dengan lisannya dan juga dengan contoh perilakunya. Contoh perilakunya. Makanya hal-hal bisa dia latih dirinya, dia terapkan. Dia lihat saudaranya ada kekurangan, ya, maka dia tegur. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Barangkali ada yang kamu cari atau yang semisal dengan itu. Itu sekedar dia bertanya saja, itu dari jenjang-jenjang keimanan. Banyak masuk di dalamnya. Dan ini pembicaraan banyak ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan selalu mendidik kita di atas akhlak yang mulia. Ya wallahu taala.